Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Rumah Quran Al-Latif, Bapak, saudara, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun cuaca dalam keadaan hujan, kita masih bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahim dalam rangka kajian rutin kita ngopi di kantin Al-Latif Seribuan, ngobrol perkara ilmu dan iman di kajian rutin setiap Selasa malam Rabu. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus belajar sampai akhir hayat kita. Dan juga kita berdoa semoga pertemuan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, tema kita malam hari ini adalah kajian spesial menyambut hari ulang tahun HUT Republik Indonesia yang ke-80 dengan tema Merdeka lahir dan batin dalam pandangan Islam, menurut Islam. Nah, jemaah saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup di negeri yang alhamdulillah Allah beri anugerah kemerdekaan. Merdeka secara lahir, merdeka juga secara fisik. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, ya, tentu yang sering kita ingat adalah di tanggal 17 Agustus atau 17 Agustusan. Kan macam-macam kegiatan yang dilakukan pada saat itu. Ada upacara bendera, ada berbagai macam lomba, mulai dari panjat pinang, tarik tambang, ya, kemudian lomba makan kerupuk, ya kan? Padahal makan kerupuk itu bukan tanda merdeka, bisa jadi karena tanda lapar. Bisa karena lapar, ya kan? Nah, banyak juga orang yang bangga, alhamdulillah kita sudah merdeka. Alhamdulillah, kita ini bangsa yang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Artinya sudah lebih kurang 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi saya ingin bertanya kepada kita semua, dan pertanyaan ini yang harus kita jawab. Apakah semua yang lahir di negeri ini benar-benar merdeka? Jawabnya dalam hati saja. Merdeka dari apa?
Merdeka dari apa? Merdeka untuk apa? Dan yang paling penting, apakah kita ini semuanya benar-benar sudah merdeka secara lahir dan juga batin? Kalau merdeka itu cuma lepas dari penjajahan Belanda, dari Jepang, itu memang sudah terjadi, itu sudah sejarah dalam negara kita Indonesia. Tapi jemaah sekalian, ternyata merdeka itu bukan hanya mengusir penjajahan yang berseragam. Merdeka itu bukan cuma bisa makan kerupuk tanpa dihalangi oleh Belanda dan Jepang. Tapi ada penjajah yang lebih bahaya. Dan bahayanya itu bukan dari luar, tapi dari dalam kita sendiri, dari internal. Nah, dulu para pejuang kita, mereka merebut kemerdekaan ini dengan berbagai macam cara yang dilakukan. Mulai dari hartanya mereka korbankan, dari darahnya, bahkan nyawanya dan air mata semua dikorbankan. Mereka melawan penjajahan yang memakai senjata canggih, dan pejuang kita memakai senjata yang tradisional berupa meruncing. Jadi mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan ini, berbagai macam cara. Maka tapi hari ini jemaah sekalian, banyak di antara kita justru kalah dengan penjajah yang tidak kelihatan. Kalau dulu kan nampak, oh itu Belanda, oh itu Jepang. Tapi sekarang ini penjajahannya bukan itu lagi, tapi penjajahannya yang tidak kelihatan. Apa itu? Nah, itulah dia hawa nafsu, cinta dunia, rasa takut pada manusia, dan juga lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini di ayat ini Allah sudah mengingatkan kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Tapi jika kalian mengingkari, kufur nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka jemaah sekalian, yang harus kita ingat adalah nikmat kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT. Jadi bukan hanya sekedar untuk kita nikmati, bukan sekedar dirasakan, tapi juga bagaimana kita menjaganya, kita mensyukurinya, dan kita gunakan betul-betul untuk kebaikan dan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita buka kembali lembaran sejarah, maka kita akan melihat betapa para ulama-ulama terdahulu mereka berada di garda terdepan, berdiri di garis terdepan untuk memperjuangkan bangsa kita ini. Sebagai contoh misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Beliau bukan hanya seorang kiai yang mendirikan pesantren, tapi beliaulah yang pertama sekali menggerakkan resolusi jihad di tanggal 22 Oktober 1945 ketika Belanda ingin masuk lagi gitu ya, agresi kedua. Nah, inilah yang membakar semangat para santri untuk mempertahankan tanah air. Maka muncullah slogan hubbul waton minal iman. Cinta negara itu adalah sebagian dari iman, bagian dari iman. Nah, muncullah itu resolusinya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Belum lagi juga Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah. Nah, beliau juga bukan hanya seorang guru ngaji, tapi juga beliau membebaskan bangsa ini lewat apa? Lewat pendidikan
dan juga pencerahan terhadap umat. Nah, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka semua ini berjuang bukan untuk diri mereka, bukan untuk jabatan, bukan untuk popularitas, tapi karena ingin negeri kita ini merdeka lahir dan batin. Nah, dan saya ingin kita semua menyadari bahwa ternyata perjuangan dari para founding fathers negara ini, ya, para pendahulu negara ini, perjuangan mereka belum selesai. Karena musuh yang kita hadapi hari ini mungkin tidak memakai seragam militer seperti dulu, ya, tapi tetap berusaha menjajah juga. Ya. Lewat apa? Berbagai macam lewatnya. Apalagi sekarang di media sosial, tentunya lewat apa? Lewat kemaksiatan, lewat hidup hedonisme, materialisme, lewat godaan dunia mereka. Jadi jamaah sekalian, kalau hari ini kita bilang kita merdeka, tunggu dulu, jangan lupa bahwa kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan dari luar eksternal, tapi juga bebas dari penjajahan dalam diri sendiri, internal. Nah, inilah yang akan kita bahas malam hari ini adalah merdeka lahir dan batin dalam Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada dua nih pembahasan kita. Ada merdeka lahir dan yang kedua merdeka batin. Apa itu merdeka lahir? Merdeka lahir artinya adalah kita bebas dari belenggu, ya, berupa fisik, ya, yang nampak, dan juga bebas dari penindasan manusia. Contoh misalnya kita bisa sholat, kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa berdagang, bisa berbisnis, ya kan? Tanpa ada rasa takut bahwa akan ada tentara asing yang mengatur hidup kita. Nah, kenapa? Nah, inilah hasil perjuangan dari para pahlawan kita terdahulu. Artinya merdeka secara fisik itu sudah kita rasakan, sudah kita dapatkan. Sementara merdeka batin adalah bebas dari pengaruh dosa, pengaruh kemunafikan, keserakahan, dan ketakutan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, merdeka batin ini saat kita hanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kehilangan uang, bukan takut kehilangan jabatan, bukan takut juga kehilangan followers, pujian dari manusia. Nah, kalau hati kita merdeka, maka kita bisa tidur nyenyak, ya. Kita bisa makan enak walaupun dompet kita menipis, ya. Tapi kalau hati kita terjajah, maka dompet tebal pun tetap was-was, bikin khawatir. Nah, pertanyaannya, lalu apa hubungan merdeka lahir dan batin ini? Apa hubungannya? Pertama, kalau merdeka lahir tanpa merdeka batin, nah ini ibaratnya itu seperti rumah besar, megah, mewah, ya, tapi pondasinya tidak kuat. Nah, itu ibaratnya. Jadi merdeka lahir tanpa merdeka batin itu ibarat rumah besar, mewah, tapi tidak, pondasinya tidak kuat. Nampak hebat, nampak bagus dari luar, tapi dalamnya keropos, rapuh, mudah roboh. Nah, negara Indonesia ini bisa saja merdeka secara politik, ya kan? Tapi kalau moral rakyatnya rusak, kalau rakyatnya tidak bisa ikut aturan, kalau rakyatnya mudah terprovokasi, mudah dipecah belah, mudah diadu domba, maka gampang sekali untuk dijajah kembali. Betul tak? Nah, jadi bukan dijajah oleh tentara asing, tapi dijajah oleh
nafsu dan kebodohan diri sendiri. Nah, contoh konkretnya gini. Ada negara yang sudah proklamasi merdeka. Nah, Indonesia, ya kan? Negara kita sudah merdeka 80 tahun nih. Ya kan? Tapi rakyatnya masih berada di garis kemiskinan. Ya kan? Pejabatnya banyak yang korupsi. Narkoba makin merajalela, kemaksiatan di mana-mana, budaya malas, budaya melanggar ada terjadi di mana-mana. Nah, ini sama saja seperti burung yang dilepas dari sangkar. Apa maknanya? Ketika dia lepas, tapi terbangnya bukan malah terbang tinggi, tapi malah masuk ke jaring. Apa maknanya? Karena batinnya belum merdeka. Nah, jadi masih menjadi budak hawa nafsunya, masih dikendalikan oleh nafsunya, masih takut sama manusia, masih takut sama bosnya, masih takut sama atasannya, bukan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau merdeka lahir tanpa merdeka batin. Sementara kalau yang kedua, merdeka batin tanpa merdeka lahir, nah ini sebaliknya. Secara fisik mungkin tertindas, secara fisik nampak terzolimi, ya, ditindas betul, tersiksa. Tapi hatinya karena batinnya merdeka, dia tetap tegak berdiri, imannya tetap kuat. Dan orang seperti ini tidak akan pernah benar-benar kalah. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, bagaimana ketika sahabat Rasulullah SAW, yakni Bilal bin Rabah radhiyallahu an, beliau ini kan seorang budak dari Habasyah, ya. Beliau ini disiksa begitu luar biasa, disiksa di padang pasir yang panasnya luar biasa, ya, dibaringkan di padang pasir itu yang panas itu, kemudian bukan hanya dibaringkannya, dadanya ditindih pakai batu besar. Kenapa? Karena beliau diperintahkan untuk apa? Keluar dari agamanya Rasulullah SAW, ya, agama tauhid pada saat itu. Karena beliau walaupun fisiknya tertindas, ya kan, raganya ini, badannya tersiksa, tapi karena batinnya merdeka, dia merdeka secara batin, maka beliau mengucapkan apa? Beliau tidak takut. Beliau tersenyum dengan mengucapkan apa? Ahadun ahad. Ahad, ahad. Ya. Jadi Allah itu Esa. Jadi orang mengira bahwa mereka bisa menaklukkan, membuat Bilal dengan tubuhnya itu disiksa seperti itu akan mengikuti agama mereka kembali, tapi nyatanya tidak. Walaupun Bilal disiksa sedemikian rupa, badan dipukuli, ditindih pakai batu, tapi hatinya, ya, walaupun fisiknya tidak merdeka, tapi hatinya ternyata Bilal merdeka, ya. Batin Bilal merdeka. Bahkan di tengah siksaan itu, ia merasa mulia dengan penyiksaan itu. Artinya merdeka itu bukan hanya bebas dari rantai besi, tapi juga bebas dari belenggu syirik, bebas dari ketundukan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk hambanya? Jadi jamaah yang dirahmati Allah, merdeka lahir itu penting, tapi merdeka batin ini yang akan menentukan kualitas kehidupan kita selama kita masih ada hidup di dunia ini. Kalau lahir dan batin sama-sama merdeka, alhamdulillah, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang kuat. Tapi kalau lahirnya bebas merdeka, sementara batinnya terjajah, ya tinggal waktu lagi untuk nunggu jatuh lagi. Ya.
Nah, oleh sebab itu merdeka ini bukan cuma seremonial, rutinitas tahunan, bukan cuma upacara bendera setiap 17-an, tapi bagaimana hati kita juga diupacarai gitu ya. Upacara hati gitu maksudnya. Nah, untuk apa? Menegakkan kalimat tauhid, membersihkan jiwa dari perbudakan dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Lalu apa cirinya? Merdeka lahir dan batin itu. Apa cirinya? Nah, ini kan ada dua nih. Ada merdeka lahir dan ada merdeka batin. Nah, kalau merdeka lahir dulu, cirinya yang pertama adalah bebas beribadah tanpa rasa takut. Jadi kalau kita ibadah masih takut-takut, artinya belum merdeka tuh. Ya. Takut dibully, takut dicaci maki, artinya kita belum merdeka. Ya. Jadi ini adalah hak azazi tertinggi seorang muslim. Ya. Sholat di masjid tanpa diintai, tanpa diintimidasi, ya kan? Azan berkumandang bebas, dakwah di majelis ilmu bebas tanpa ada ancaman dari aparat penjajah gitu ya. Tapi kalau masih ada yang mengintimidasi, artinya belum merdeka. Kalau ada kajian ya, ada yang bin misalnya ya, mengintai, artinya belum merdeka gitu ya. Nah, sebagai contoh sejarah bahwa ketika di zaman Rasul, ketika Nabi sebelum hijrah ya, masih berada di Mekah, umat Islam kan terjajah mereka, betul lah. Mau beribadah kan tidak bisa. Ya, ketika mau ibadah disiksa, ya kan? Nah, setelah pindah atau berhijrah ke Madinah, barulah mereka merasakan merdeka lahir, ya kan? Di Madinah kan bebas ibadah, menegakkan syariat. Nah, jadi hikmah kemerdekaan ibadah adalah tanda ketika kalau kemerdekaan ibadah itu adalah bahwa tanda negeri itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau negeri itu sebuah negeri yang negeri apapun dia, kalau masyarakatnya bebas masih beribadah, tak ada larangan, tak ada yang intimidasi, maka negeri itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda negeri itu mendapatkan rahmat dari Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabun fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan dari langit itu pintu barakatim minas sama', pintu berkah dari langit, ya. Walakin kazzabu, tapi sayangnya kebanyakan sebagian manusia itu mereka mendustai, tidak mau beriman, tidak mau beribadah kepada Allah. Maka fa'akhadnahum bima kanu, kami azab mereka dengan perbuatan mereka sendiri. Nah, ini yang pertama, ciri merdeka lahir. Jadi ibadahnya bebas tanpa ada rasa takut dan tekanan. Yang kedua, terjaganya kehormatan dan keamanan. Artinya ketika keluar rumah nggak ada rasa takut, tapi takut juga ya, ada begal ya kan? Kalau tengah malam, geng motor ya kan, geng motor, belum merdeka tuh berarti. Kalau masih ada rasa takut keluar rumah itu ya, tidak ada rasa was-was kehilangan harta ya, atau nyawa terancam karena penjajahan ya kan? Nah, ini kan seperti saudara kita di Palestina kan, mereka tuh betul-betul itu terjajah secara lahir, bukan lahir, batin juga terjajah, itu dua-duanya ya. Maka kita alhamdulillah bersyukur kita masih diberikan nikmat merdeka ya, secara fisik. Nah, secara lahir belum tahu nanti ya. Jadi terjaga kehormatan dan keamanan kita, kehormatan keluarga terjaga, istri kita terjaga, anak-anak kita terlindungi. Cuma sekarang ini ya, belum tentu ini mengerikan juga ya. Untuk keamanan ini
ya kan? Anak-anak sekarang banyak orang tua was-was. Kenapa? Banyak sekali terjadi pelecehan, ya kan? Belum lagi penindasan, ya kan? Di tempat dimanapun. Jadi hari ini masih belum aman gitu ya. Daripada keamanan ini. Maka untuk itu kita himbau kepada aparat untuk lebih giat lagi menjaga ketertiban dan keamanan negeri ini. Nah, di dalam surah Al-Quraisy ayat 4, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Merdeka secara lahir. Yang ketiga, cirinya merdeka lahir itu adalah bisa mencari nafkah, bisa bekerja, mencari nafkah yang halal dengan tenang. Nah, kita lihat kita sekarang, ya kita bebas. Tidak ada paksaan bekerja seperti zaman dulu. Ya kan? Zaman dulu kerja apa namanya? Nah, kerja rodi, ya kan? Azizan sini kerja rodi ya? 24 jam. Antum di sini kerja rodi tak? Oh, enggak. Romusha, ya tak? Romusha itu Jepang ya. Nah, Jepang sama juga dengan kerja rodi gitu ya. Jadi kerjaannya dengan pemaksaan yang di bawah rezim zolim, yaitu Belanda, belum lagi Romusha yang di sistem Jepang gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah hari ini kita tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi untuk bekerja. Jadi ekonomi terbuka untuk semuanya, siapapun ya bisa bekerja. Tapi ada juga ya kan, kerja itu harus pakai ordal gitu ya, orang dalam. Nah, ini no comment kalau kayak gini ya. Jadi ekonomi kita terbuka untuk semua, rezeki dicari serahkan sesuai syariat, ya kan, tanpa intimidasi, ya, tanpa ada yang menghalangi. Selagi itu halal, ya silakan saja. Makanya di zaman pada masa khalifah, ya, pada saat itu pasar Madinah itu terbuka untuk pedagang, ya, tanpa pajak mencekik, ya kan? Sehingga apa? Rakyatnya makmur di Madinah itu. Nah, kalau kita sekarang segala dipajak, ya kan? Bahkan nanti ada lagi pajak royalti, ya. Suara burung pun juga bayar gitu ya. Nah, sudah bayar semua royalti, ya kan? Segala macam. Bahkan rekening pun diblokir gitu ya. Wah, ini ngeri sekali ya. Rekening pun diblokir. Ada kan rekening yang diblokir? Ada. Kena juga? Masya Allah. Nah, ada rupanya kan. Jadi maka hati-hati ya. Yang nganggur 2 tahun, yang tidak dipakai, tanah misalnya, rumah, istri, kalau dipakai 2 tahun, hati-hati disita oleh negara ya. Sudah dibuka ya? Kembang. Udah dibuka lagi. Ya karena sudah ada protes kan. Termasuklah Ustadz Das'ad Latif. Nah, beliau rekeningnya mau bayar bayaran untuk masjid ya, pembangunan masjid, basement. Ya. Ya ini. Ya. Jadi artinya ya merdeka kita itu setengah juga ya Mas ya.
Nah, itu yang ketiga. Ya, kita bebas mencari nafkah. Ya. Nafkah yang halal dengan tenang, tidak ada intimidasi, tidak ada gangguan dari penjajah. Nah, yang keempat, kehidupan sosial adil dan damai. Ini cirinya ya. Jadi tidak ada kasta-kasta yang menindas. Tidak ada warga yang diperlakukan berbeda karena status sosialnya. Jadi pemerintah melindungi semua, bukan hanya kelompok tertentu. Sebagaimana Rasulullah katakan, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu merdeka secara lahir. Kemudian yang kedua, merdeka secara batin. Apa cirinya? Ciri yang pertama, merdeka secara batin itu adalah mereka yang hanya bergantung hidupnya kepada Allah SWT. Jadi hanya bergantung kepada Allah. Apapun yang dia lakukan di dunia ini, mintanya hanya kepada Allah. Apapun yang dia usahakan, selalu berdoa kepada Allah SWT. Pokoknya dunia ini, yang dia lakukan hanyalah minta ridho dari Allah SWT. Ya. Sebagaimana yang kita baca setiap hari dalam sholat, surah Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi kalau orang merdeka batin ini, dia tidak akan panik yang berlebihan ketika hartanya berkurang atau hilang. Ya. Dia tidak akan merasa sedih ketika jabatannya tidak lagi dia dapatkan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa semua yang dia dapatkan adalah titipan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang masih takut kepada makhluk, masih menyembah selain Allah, artinya dia belum merdeka secara batin. Banyak tidak hari ini? Banyak. Ya kan? Ada orang minta rezeki di kuburan, ya kan? Datang ke kuburan, minta barokah, ya. Dalam kuburan ya, datang ke pohon beringin, ya, ngasih sesajen, ya kan? Minta rezeki di situ. Datang ke Gunung Kawi, ya, minta rezeki di sana, cari rezeki. Nah, ini belum merdeka secara lahir. Ya, secara batin ya. Secara batin. Kenapa? Karena tadi dia tidak bergantung kepada Allah. Dia tidak minta tolong kepada Allah. Dia tidak menyembah hanya kepada Allah. Tapi ada dia yakini kekuatan, ada dia yakini kehebatan, ya, ada dia yakini yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang disebut dengan syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang berbuat seperti ini, maka secara batin dia belum merdeka. Yang kedua, ciri merdeka batin ini adalah tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi kalau bahasanya itu, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan hari kematiannya. Sementara orang yang bodoh itu,
mereka yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan berandai-andai mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbudak oleh hawa nafsu ini adalah dimulai dari mana? Dari hati. Dari hati. Hati ini apa ini? Dibersihkan, disucikan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Asy-Syam, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi, jamaah sekalian yang rahmati Allah, merdeka batin artinya bisa menahan syahwatnya, bisa mengendalikan amarahnya, dan dia tidak diperbudak, tidak menjadi budak gengsi, tidak gila dengan pujian, dengan followers. Artinya tidak ketika lihat status followersnya dikit, mulai kayak kita mulai YouTube kita kan, jangan lupa subscribe Ujo Official di YouTube ya. Jadi orang merdeka batin dia mau berapa dia tetap saja dia. Nah ini yang kedua, tidak diperbudak oleh hawa nafsu. Yang ketiga, merdeka batin itu adalah bersyukur dalam nikmat dan bersabar dalam ujian. Apa maksudnya ini? Walaupun hidupnya enak, ekonominya stabil, mau apapun dia bisa, tapi dia tidak larut dengan kesenangan itu, tidak terlena, tidak terbuai dengan yang dia miliki itu. Dan juga dia tidak tumbang ketika lagi diuji saat susah. Artinya ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia diberikan ujian, dia bersabar. Nah ini yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, ajaban amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Setiap urusan itu baik bagi dirinya. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika diberikan ujian oleh Allah, dia bersabar. Nah, ini tandanya dia sudah merdeka secara batin. Jadi bersyukur dalam nikmat, bersabar dalam ujian. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, tanda merdeka batin itu adalah tidak takut pada manusia. Dia hanya takut pada Allah. Nah hari ini kan banyak orang yang takut dengan manusia, takut dengan atasan, takut dengan orang yang dia takuti siapapun dia, takut, takut apa ya, macam-macam. Bisa jadi karena takut karirnya terancam, takut karena bisnisnya juga terancam, takut semua. Sementara orang yang merdeka secara batin, dia tidak takut. Yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada cinta kepada dunia dan keluarganya. Jadi orang yang merdeka secara batin, maka dia akan tetap bicara tentang kebenaran walaupun dia terancam. Rasulullah mengatakan, qulil haq walau kana murran. Qulil haq walau kana murran. Apa maknanya? Berkatalah yang benar walaupun itu pahit, kan? Kata yang benar depan pemimpin. Kalau salah ya katakan salah. Sekarang kan enggak, orang banyak cari aman. Kenapa cari aman? Kalau bicara keras dikit
karir terancam, jabatan hilang, betul nggak? Ya kan? Keras sedikit mulai, ya kan? Ada saja kasus yang dikeluarkan. Maka hari ini banyak yang diam, banyak cari aman. Maka Sayyidina Ali mengatakan, yang aku takutkan bukan banyaknya penjahat hari ini, bukan. Yang aku takutkan adalah banyaknya orang baik yang diam. Yang diam karena melihat kemungkaran, dia tidak mau bicara, tidak mau bersuara. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, ya, kalau kita ketika ada kemungkaran, kita diam saja, artinya iman kita adalah iman yang paling lemah. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bil lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika amaful iman. Kalau kamu, kata Rasulullah, lihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Tangan ini maksudnya kekuasaan. Ya, kalau Azizan jadi wali kota kan, waduh maksiat, teken tanda tangan, tutup, selesai. Ya, dengan tangan, dengan kekuasaan. Ya kan? Kang Hari jadi gubernur, saya jadi gubernur Jambi kan? Amin, ya dah. Jadi gubernur Jambi, di daerah sana tuh banyak maksiat, tanda tangan, tutup, selesai. Ya, nah itu dengan lisan, dengan apa? Dengan tangan. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan ucapan. Nah, ucapan. Walau ucapan bahaya Ustaz. Itu pula ini serang gitu ya. Nah, ternyata dengan lisan juga tidak mampu, fa bi qalbihi, maka dengan hati. Hati kita menolak bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Kita menolak itu. Nah, wazalika amaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi hari ini banyak iman kita lemah. Ada mungkar kayak gitu. Nak ngomong itu berat maksudnya. Nah, akhirnya apa? Ingkar dalam hatinya. Artinya iman kita masih lemah. Jadi kalau orang yang dia merdeka secara batin, maka dia tidak takut kepada manusia. Kenapa? Karena dia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ciri merdeka batin itu adalah hatinya tenang meskipun kehidupan dunianya goyah atau tidak baik-baik saja dunianya. Hari ini barangkali kita ekonominya kurang, ya kan? Rezekinya pas-pasan. Pas mau beli mobil ada gitu ya. Pas naik umroh ada gitu ya. Rezekinya cukup gitu ya. Nah, ya hari ini habis makan sehari. Ya, pas-pasan. Tapi dia tidak mengeluh. Walaupun keadaan ekonominya di bawah, tapi dia tenang hidupnya. Hatinya tenang. Karena merdeka batin lebih penting. Ya kan? Kenapa? Karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka batin yang merdeka, dia tidak akan tergantung pada keadaan luar, ya, tapi pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ada orang yang rumahnya di pinggir jalan, dari kardus gitu ya, tinggal di rumahnya, kita lihat. Tapi kita lihat dia tenang saja. Kita lihat dia senyum, bahagia. Kenapa? Karena barangkali dia dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd itu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingatku maka hatimu akan menjadi tenang. Nah, ini ciri yang kelima, ya, merdeka batin itu. Walaupun dunianya tidak baik-baik saja, tapi hatinya tetap tenang.
Yang keenam, yang terakhir, ciri dari merdeka batin ini berkata yang benar walaupun pahit. Nah, tadi kulil haq walau kana murran. Jadi dia berkata yang benar walaupun pahit. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, kalau Fatimah sekalipun yang mencuri, ya kan, maka akan aku potong tangannya. Ini kalau pikirkan anaknya sendiri, tapi dia berkata yang benar, berkata yang benar, walaupun itu pahit sebenarnya, ya kan, anak yang sangat dia cintai, ya, tapi kalau itu mencuri, katanya tetap ditegakkan. Nah, ya kan, hari ini kan enggak, anak didukung, ya, jadi wapres, gitu ya, anak didukung jadi bupati, jadi anggota dewan, macam-macam, ya kan, didukung. Kalau salah, katakan salah. Nah, ini enggak, kadang anaknya salah dibenarkan, ya kan. Nah, bagaimana ketika Abu Bakar, beliau memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, itu kan berat sebenarnya. Tapi karena berkata yang benar itu mesti tegakkan, maka dilakukan. Kemudian para ulama yang terdahulu, mereka menolak untuk tunduk pada penguasa zalim, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan? Beliau yang disiksa sama penguasa pada saat itu, dicambuk berbagai macam dengan siksaan, tapi beliau tetap tegar dengan keimanannya, berani dia berkata yang benar walaupun dia disiksa secara fisiknya. Maka Rasulullah katakan, jihad yang paling utama itu adalah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya. Jadi ya maskan rahmati Allah. Nah, ini merdeka secara lahir. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, maka untuk kita saat ini sebagai generasi penerus, ya kan, generasi penerus bangsa saat ini yang sudah menikmati kemerdekaan yang cukup lama, ya, kalau umur manusia 80 itu udah tua, betul lah, udah tua, udah nggak bisa jalan 80 tuh ya, 80 itu udah tua sekali. Maka tantangan untuk kita saat ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Kalau dulu kan musuh kita jelas, Belanda, ya kan, Jepang, ya, macam-macam penjajahan. Jadi mereka datang bawa senjata, bawa kapal perang, ya kan. Dan kalau marah suaranya keras, maka kita harus melawan. Dengan siapa? Ya kan? Dulu jelas musuhnya. Tapi sekarang, nah tadi saya sampaikan, musuhnya itu tidak kelihatan bentuknya. Ya, dia bukan datang pakai kapal, tapi dia datang pakai smartphone, pakai HP, ya, pakai gadget. Dia bukan pakai senapan, tapi pakai scroll TikTok sampai subuh. Ya. Nah, jadi kalau dulu ada tentara Belanda, sekarang ada tentara kasur. Apa bedanya? Kalau Belanda nyuruh kerja paksa, kalau sekarang kasur nyuruh tidur paksa, gitu ya. Bahkan pas azan subuh juga susah bangun. Nah, bedanya lagi, kalau kerja paksa itu bisa masuk sejarah, ya, kalau tidur paksa ya cuma masuk mimpi, gitu ya. Nah, jadi musuh sekarang ini jamaah sekalian bukan lagi penjajahan secara lahir, secara fisik, bukan, tapi penjajahan batin. Ya. Apa dia? Dosa yang kita anggap kadang-kadang sebagai hiburan, ya kan? Contoh misalnya ada yang ngomong kotor di medsos, dianggap hiburan, ya kan? Kemudian yang game-game yang menzalimi orang,
ya, yang ngata-ngatain orang, dianggap hiburan, lucu-lucuan, ya, ngata-ngatain fisik orang, ya kan? Itu bukan hiburan, itu dosa. Nah, jadi hari ini itu penjajahannya, dosa yang dianggap seperti hiburan. Ya. Belum lagi kemalasan, ya, yang kita namai kadang-kadang me time. Ini kan waktuku gitu ya, bebas ya dah. Padahal itu malas ini. Kalau waktu makan me time. Kalau bahasanya itu mager. Nah, ya, damyungker gitu ya. Mager ya. Mager me time rasanya. Kemudian belum lagi kebodohan. Ini kan penjajahan batin hari ini, kebodohan. Ya. Kebodohan yang kadang-kadang dibanggakan. Kenapa? Ada yang mengatakan gini, yang penting viral dulu Ustaz. Walaupun itu melakukan hal bodoh misalnya. Ya. Berkubang di lumpur, ya kan? Kemudian berenang di mana gitu ya. Akhirnya mati gitu ya. Ada yang dapat gift besar di TikTok itu. Padahal tidak bisa berenang. Terjun dia di di kayak kanal gitu. Akhirnya terus meninggal. Nah, hanya demi konten. Nah, ini kebodohan yang kadang-kadang dibanggakan. Yang penting viral gitu. Belum lagi penyakit batin ini, penyakit materialisme, hedonisme ya, yang bikin orang mikir bahagia. Nah, hari ini kan yang mikir bahagia itu adalah ketika banyaknya check out di Shopee gitu ya. Iklan Shopee ini di Orange nih. Di aplikasi Orange. Oh, itu dianggap bahagia gitu ya. Belum lagi paham sesat. Ya, ada kan paham sesat banyak. Paham sesat yang menyesatkan gitu ya. Yang masuk lewat kata-kata keren, belum lagi lewat diskusi-diskusi yang merusak iman. Contoh apa? Aliran agnostik. Apa agnostik itu? Ada yang tahu tak? Agnostik itu apa? Nah, ini hari ini banyak hari ini di TikTok itu anak-anak muda itu aliran agnostik. Jadi yang mengatakan agama itu adalah sebuah halangan. Nah, jadi agama itu bukan sebuah sulit, tapi menghalangi kebebasan manusia. Ini anak-anak muda hari ini. Mereka, kenapa? Karena melihat agama itu beban, dianggap beban. Sholat itu kan beban. Puasa itu kan beban. Nah, jadi anak-anak muda hari ini ada perkumpulan, ya namanya agnostik. Nah, ini mengerikan sekali. Banyak sudah anak-anak muda. Belum lagi diskusi-diskusi keagamaan yang bisa membuat anak-anak muda itu mereka keluar dari agama Islam. Ya, ada agama lain yang mempengaruhi lewat diskusi keagamaan. Karena paham agama anak muda kita kurang, akhirnya mereka terbawa arus. Dan sebagian ada yang keluar dari agama. Na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu ini adalah penjajahan batin. Ya. Paham sesat ini menyesatkan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau dulu kita lawan penjajah dengan bambu runcing, maka sekarang lawan kita adalah bagaimana melawannya dengan kekuatan iman kita yang kuat, iman yang tajam. Kalau dulu kita pertahankan tanah air dengan berbagai macam cara, ya, dengan senjata, sekarang yang kita pertahankan bagaimana mempertahankan akhlak, moral, dan hati kita dari penjajahan batin ini. Nah, inilah yang mesti kita lakukan di zaman kemerdekaan ini, ya, yang tantangannya begitu luar biasa, yang berbeda dengan zaman-zaman terdahulu yang memang jelas musuhnya, nampak nyata, Belanda, kemudian Jepang. Tapi kalau sekarang ini adalah Jepang, Belanda tidak ada lagi, paling yang ada Belanda yang naturalisasi ya, pemain bola. Nah, itu lain lagi ya. Itu
sudah jadi warga negara Indonesia ya, bukan menjajah dia. Nah, tapi dalam bentuk batin, dalam bentuk batin itu kalau bahasa fisik dan rohani gitu ya, rohani, dalam bentuk rohani. Ya, itulah godaan kita hari ini. Nah, inilah jamaah sekalian makna dari merdeka lahir dan batin dalam Islam. Nah, mudah-mudahan setelah kita tahu bahwa kemerdekaan lahir itu penting, ya, sangat penting, tapi lebih penting lagi bagaimana merdeka kedua-duanya. Jadi merdeka lahir saja cukup, maka dia mesti merdeka juga batinnya. Tapi kalau memang lahirnya belum merdeka, maka batinnya harus merdeka. Kalau kita milih yang merdeka batin lebih utama. Ya, kalau dua-duanya bagus. Tapi alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita semua merdekanya lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan materi malam hari ini bisa kita pahami bersama ya, dalam menyambut kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80 ini. Mudah-mudahan negeri kita semakin lebih baik lagi ya, negeri kita bertambah makmur, masyarakatnya bertambah sejahtera, ya, pemimpinnya Allah jaga, ya, pemimpin kita Allah jaga, Allah berikan kesehatan, ya, dan mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Satu lagi, untuk dapat materi ini ya, maka ada rekamannya di YouTube Ujo Official. Boleh nanti bagi yang ingin lebih utuh ceramahnya nanti bisa dilihat secara penuh di YouTube channel YouTube Ujo Official. Nah, demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.